Aku. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Ya, di sini sudah dapat diketahui bahwa ada data-data untuk menjawab dari soal-soal yang ditanyakan dari soal nomor 3. Itu baik, kita lanjutkan. Untuk yang pertama, yang A, ada jurnal penyesuaian per tanggal 31 Desember 2015. KPP di debit 980.200, persediaan barang dagang di kredit 980.200, per beban perlengkapan di debit 163.000, perlengkapan di kredit 163.000, beban bunga di debit 80.000, utang bunga di kredit 80.000, beban iklan di debit 62.500, iklan dibayar di muka di kredit 62.500, piutang usaha di debit 1.500.000, piutang usaha pendapatan jasa di kredit 1.500.000, beban gaji di debit 189, utang gaji di kredit 189, beban penyusutan peralatan usaha 129, akumulasi penyusutan peralatan usaha di kredit 129, beban asuransi 120 di debit, asuransi dibayar muka di kredit 120, beban piutang tertagih 47.500 di debit, cadangan piutang tertagih di kredit 47.500. Selanjutnya ada neraca lajur. Pada neraca lajur ini kita dapat saksikan bahwa dari neraca saldo yaitu dapat disesuaikan menggunakan tabel-tabel di atas, dan hasil akhirnya adalah bisa dilihat neraca saldo debit dan kreditnya sama, terus penyesuaiannya debit dan kreditnya juga sama, neraca saldo laporan laba rugi juga sama, dan laporan penyesuaian juga sama. Selanjutnya yang C itu laporan keuangan. Laporan tahun berakhir tanggal 31 Desember. Penjualan 15.320.000 dikurangi diskon penjualan 444.000, retur penjualan 271.000 dikurang 215.400, penjualan bersih 14.604.000, harga pokok penjualan penyusutan barang dagang awal 4.600, pembelian 6.758.100, transaksi pembelian 232, retur pembelian min 370, diskon pembelian min 134.900, penyusutan barang dagang siap penjualan 11.085.200, penyusutan barang dagang akhir min 3.631.800, harga pokok penjualan min 7.433.400, laba kotor sama dengan 7.151.200, beban operasi itu adalah beban gaji 704.000, beban utilitas 976.700, beban listrik 193.600, beban perlengkapan 163.100, beban bunga 80.000, beban penyusutan peralatan usaha 129.000, beban asuransi 120.000, beban piutang tak terhingga 47.500, beban iklan 62.500. Total beban usaha adalah min 2.476.400, laba operasi 4.674.800, pendapatan barang lainnya, pendapatan jasa min 1.500.000, laba bersih adalah 6.174.800. Selanjutnya laporan perubahan ekuitas pada tahun terakhir 31 Desember 2015. Keterangan saldo awal
Modal sahamnya 232.300.000, laba ditahannya 4.843.400, total ekuitas 7.143.400. Dividen atau prive sama dengan 6.174.800, total ekuitasnya 6.748. Selanjutnya saldo akhir pada modal saham tetap 2.300.000, laba ditahannya menjadi 9.518.200, total ekuitasnya menjadi 11.818.200. Laporan posisi keuangan per 31 Desember 2015. Keterangan kas atau liabilitas. Kasnya sama dengan 5.560, utang dagang 6.425, piutang 2.450, penyusunan barang dagang 3.631.800, perlengkapan 256.900, peralatan usaha 2.150, AKM penyusutan usaha 329, cadangan penyusutan tertagih 87.500, iklan dibayar di muka 537.500, asuransi dibayar di muka 360.000. Terus di liabilitas ada utang dagang 6.425.000, utang dagang 1.800.000, utang bunga 80.000, utang gaji 189.000. Jadi totalnya 2.711.500. Di ekuitas modal saham ada 2.300.000, laba ditahan ada 9.518, total ekuitas 11.818.200. Jadi total aset adalah 14.529.700, total liabilitas 14.529.700. Selanjutnya ada jurnal penutup. Jurnal penutup itu penjualan 15.320.000. Ikhtisar laba ruginya ada di kredit 15.320.000. Ikhtisar laba rugi ada di debit 9.929.800. APP ada di kredit 7.453.400, beban gaji 704, beban utilitas 976.700, beban listrik ada 193.800, beban perlengkapan 163.100, beban bunga 80.000, beban penyusutan usaha 129, beban asuransi 120, beban piutang tertagih 47.000, beban iklan 62.000. Ikhtisar laba rugi 66.174.800, laba ditahan ada di kredit 6.174.800, laba ditahan ada di debit 1.500.000, dividen ada di kredit 1.500.000. Selanjutnya ada jurnal pembalik. Keterangan tanggal 2 Januari, utang bunga ada di debit 80.000, beban bunga ada di kredit 80.000, utang gaji ada di debit 189.000, cadangan piutang tertagih ada di kredit 47.500, pendapatan jasa ada di debit 1.500.000, piutang bunga ada di kredit 1.500.000. F. Bagaimana jurnal koreksi atas menerima kas atas penjualan 450 dicatat sebagai membayar beban gaji 430.000. Seharusnya kas terletak di debit 450.000, penjualan di kredit 450.000, keliru dicatat sebagai beban gaji ada di debit 430.000, kas di kredit 430.000. Jurnal pembetulannya adalah di kas di debit 20.000, beban gaji di debit 430.000, penjualan di kredit 450.000. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk nomor 3. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada baterai lagi?